Drama bukan sekadar tandan buah. Drama ini menjelaskan tentang konflik di perkebunan sawit yang terjadi antara mandor yang bertemperamen keras dengan para pekerja panen dari Flores dan Daya akibat perbedaan cara potong tandan buah yang sebenarnya dipicu oleh instruksi kerja yang tidak jelas tanpa contoh visual, komunikasi satu arah yang penuh bentakan, serta ketidakpekaan terhadap perbedaan bahasa dan budaya. Aduh, Sigit, Aika. Itu di belakang sana potongan tandan kalian itu. Iya Pak. Itu saya lihat terlalu panjang itu potongannya. Ya, standar kita di pabrik itu 3 cm. Jadi kalau seperti itu kalian potong, pabrik kita bisa rugi. Jelas. Pak, kemarin tapi Pak di briefing potongannya jangan terlalu pendek. Saya potong segitu karena di daerah saya kalau terlalu pendek itu merusak buah Pak. Maaf Pak, kami tidak dapat contoh potongan yang benar Pak. Bapak cuma bilang lihat yang lain. Sementara kami orang timur tidak paham dengan bahasa-bahasa mereka. Mereka menggunakan bahasa Jawa Pak. Ah, kamu itu cuma banyak alasan. Beta tidak suka dengan mandor yang seperti ini. Sigit, ayo kita laporkan ke asisten. Misi Bu, boleh saya masuk? Iya, silakan masuk. Duduk. Ada apa kalian datang kemari? Bu, jadi kami di sini ingin komplain Bu tentang mandor yang sedang bersama kami Bu. Apa dengan Pak Irfan? Bu, sebaiknya Ibu ikut saja Bu ke lapangan agar Ibu bisa melihat juga. Sudah, ayo segera kita ke lapangan. Pak Irfan, saya dengar tadi ada permasalahannya di sini. Kalian dengar dulu di sini. Ntar saya memanggil Bunga dulu. Saya HR, saya di sini tidak ingin menghukum. Coba Sigit dan Haikal cerita dari awal dengan sejujurnya. Sejak bulan lalu Bu, briefing selalu menggunakan bahasa yang kurang saya mengerti Bu. Nah, saya minta sama Pak Irfan untuk ulangi, tapi Bapak itu bilang masa gitu aja nggak ngerti. Bu, saya di sini tidak terima Bu. Masa Pak Irfan membela yang Jawa, tapi kami tidak pernah dibela. Jadi gini, saya bukan pilih kasih, saya hanya mengejar target. Karena minggu lalu kita kurang 2 ton, jadi asisten kita marah ke saya. Pak Irfan, saya dari kantor operasional. Di sini saya membawa foto yang berisi tentang standar potongan kelapa sawit, yang dimana tangkainya itu maksimal 3 cm dan buah kematangannya itu dilihat dari adanya 5 brondolan yang berwarna merah. Sedangkan gambar sepenting ini tidak pernah dipajang di pos. Jadi Bapak, nama saya Hamdani, saya dari Bugis dan saya telah tinggal selama 7 tahun di bidang sawit ini. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini, saya akan menjembataninya dengan membimbing Sigit dan Haikal sehingga masalah ini bisa terpecahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Ada apa ini ribut-ribut di sini? Saya ibu RT perumahan di sini. Yang saya dengar juga pekerja dari timur itu kan tinggal di blok belakang. Nah, saya juga sempat dengar ceritanya. Saya bukan dari perusahaan, tapi saya tahu yang mana adil dan tidak. Jadi saya di sini akan memberi kesepakatan, yaitu dari HR ada 4 bagian. Yang pertama itu ada poster gambaran bibit sawit ada di titik 3 perkebunan. Yang kedua itu ada briefing yang dilakukan harus menggunakan dengan contoh fisik. Yang ketiga itu ada mandor tidak boleh memarahi atau membentak bawahannya di depan umum. Jika ketahuan akan diberi sanksi. Dan yang terakhir, jika Pak RT, Bu RT, jika nanti alternatif rusak bisa berlapor kepada Pak Mandor. Bapak Ibu sekalian, jadi saya di sini ingin meminta maaf. Saya tadi teriak karena saya takut target kita tidak tercapai. Nah, jadi besok
saya bawakanlah contoh potongan tandan yang benar. Saya di sini juga minta maaf karena tadi saya juga ngegas. Tapi kalau Bapak masih mengulangi hal seperti itu, saya akan langsung laporkan ke Bu Askia dan juga Pak Bu RT. Setuju ya? Nah, jadi kesimpulannya dari drama ini menunjukkan bahwa konflik antar mandor dan pekerja panen sawit yang dipicu oleh perbedaan standar potong sebenarnya bukanlah masalah teknis semata, melainkan cerminan dari gagalnya komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, dan komunikasi lintas budaya. Sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya berupa perbaikan prosedur kerja, tetapi juga pendampingan sebaya, peran tokoh informal seperti Bu RT, serta kebijakan larangan membentak di depan umum demi menciptakan sistem yang adil, empati, dan ramah terhadap keberagaman budaya di perkebunan kelapa sawit. Sekian, terima kasih.